Akhirnya JIS terbongkar memiliki kualitas yang nggak jauh dengan sirkuit Formula E. Dan ini nggak mengada-ada. Ini fakta. Seolah alam memberi kesempatan kepada kita untuk melihat sendiri kualitasnya. Polemik JIS masih belum berakhir. Kini PJ Heru Budi Hartono bertindak tegas dan akan mengaudit JIS. Apakah ini akhir dari nasib Anies sebagai orang yang membangun JIS? Apakah ada indikasi korupsi? Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Selain itu, pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga harus segera mengaudit. Ya, saya menduga jangan-jangan masih banyak sekali pengerjaan lainnya yang asal-asalan. Mudar, Heru Budi minta BPK audit pembangunan JIS. Siap-siap borok Anies kebongkar. Stadion baru dipakai, udah ambrol. Audit. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengaudit proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Audit juga akan melibatkan Inspektorat DKI Jakarta. Meski begitu, Heru belum bisa memastikan kapan proses audit itu dilakukan. Ia hanya mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan juga telah melakukan audit terhadap JIS. Polemik JIS ini mencuat ke publik usai stadion itu dipertimbangkan sebagai salah satu arena Piala Dunia U17 pada November mendatang, lantaran stadion utama Gelora Bung Karno sudah jauh-jauh hari dijadwalkan untuk menggelar konser band asal Inggris, yakni Coldplay. Namun setelah dilakukan inspeksi, ada sejumlah hal yang menjadi masalah. Belakangan perusahaan jasa desain asal Inggris, Buro Hallport, juga membantah kabar terlibat dalam mendesain JIS. Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta pun mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mendalami perencanaan hingga pembangunan JIS yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Maka dengan itu sebaiknya atau wajib segera diaudit anggaran JIS ini, biar kita tahu bahwa Anies dan bawahannya apakah kerjanya benar atau nggak benar. Maka jangan-jangan atau diduga ada kecurangan penggunaan anggaran sehingga kualitas stadion itu ambruk. Indikasi bahwa suatu proyek itu tidak ada korupsi di dalamnya adalah melihat penyelesaiannya atau hasil akhir proyek itu, apakah bangunan yang telah dikerjakan itu kualitasnya sangat bagus atau tidak. Jika tidak bagus, maka dugaan keras telah terjadi praktik korupsi. Inilah pegangannya. Nah, melihat kondisi JIS yang ternyata banyak sekali kekurangan dan juga belum layak serta tidak standar FIFA, maka sudah selayaknya harus segera diaudit. Audit dan pansus ini masuk akal sekali, karena berlawanan dengan apa yang telah digembar-gemborkan oleh Jakpro. Anies sendiri selalu menyebutnya sebagai mahakarya, sampai menyindir terhadap mereka yang disebut pesimis soal pembangunan JIS. Terlebih selama dipimpin Anies, Pemprov DKI kerap melakukan kelebihan bayar. Nah, apakah Jakpro sudah membayar Jakon dengan standar Buro Hallport? Seakan Buro Hallport yang merancang JIS atau ongkosnya itu sudah benar? Bagaimana sampai stadion yang dibangun dengan dana 5 triliun rupiah ternyata tidak sesuai dengan panduan desain, tidak sesuai dengan standar FIFA, dengan parkir dan akses yang sangat terbatas, bahkan akses pemain pun terlalu sempit buat dimasuki bis ukuran besar. Lantas siapa yang tanggung jawab? Siapa yang meng-ACC? Siapa yang mengiyakan bahwa JIS sudah standar FIFA padahal masih banyak kekurangan? Siapa yang merancang pagar tribun yang ambruk itu? Stadion 5 triliun kok bisa ambruk ya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Pertanyaan yang utama adalah mengapa kubu Anies sangat bersikeras untuk menolak renovasi JIS? Apa yang mereka sembunyikan? Kan gitu toh, kalau ada yang ngotot, nggak mau proyeknya diubah, nggak mau diutak-atik, itu justru bikin kita makin curiga. Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan. Apalagi Kejaksaan Agung dan KPK, jangan sampai ragu buat membuka dan mengulik tabir gelap yang selama ini ditutupi dengan gemerlapnya puja-puji terhadap JIS. Itu duit rakyat loh. Anies aja bungkam, gak berani komentar. Anggaran sebesar 4,5 triliun rupiah ini masa sih tidak bisa membuat stadion kelas internasional yang benar-benar berkualitas? Kalau nggak diempat anggarannya, apakah perancangnya atau pekerja proyeknya yang tidak profesional? Nah, inilah jawaban yang perlu dinanti. Jadi, bagaimana menurut Anda? Padahal ya,
Kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Itu makanya Anies kemudian disuruh jalan duluan ke daerah-daerah. Sudah mulai kampanye ke daerah-daerah gitu. Anies presidennya, Nasdem partainya. Wah ya. Makin gonjang-ganjing, prediksi dua partai pendukung Anies bakal hengkang. Deddy Siregar minta Anies siap kibarkan bendera putih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Buat saya sih, Anies itu lebih baik siap-siaplah dengan bendera putih tanda menyerah. Padahal harapan Nasdem dengan mendeklarasikan Anies, dia itu bisa mendapatkan limpahan suara gitu. Dan Nasdem ingin mengulang seperti cerita Pilpres 2014 dan 2019 gitu, ketika lebih dulu mendeklarasikan Jokowi sebagai capresnya. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel Media 45. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, diprediksi tak akan bertarung di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar melalui kanal YouTube 2045 TV yang dikutip pada Selasa 11 Juli kemarin. Dia bahkan meminta Anies Baswedan untuk bersiap-siap mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Sebab Denny Siregar memprediksi bahwa dua partai pendukung Anies di KPP, yakni Partai Demokrat dan PKS, bakal hengkang dan sudah menyiapkan skoci lain. Denny pun memprediksi Partai Demokrat bakal merapat ke kubu PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo. Sementara itu PKS diprediksi bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Masing-masing partai itu menurutnya tengah berlomba membawa skoci untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mungkin memang benar apa yang disarankan oleh Denny Siregar, bahwa tiket pencapresan Anies Baswedan akan segera hangus karena ditinggal anggota partai koalisi pengusungnya. Konyolnya penyebab utama koalisi yang digagas Paloh itu tumbang bukan dari goncangan dari luar, melainkan dari internal koalisinya sendiri. Bayangkan saja, jika benar Anies gagal nyapres hanya karena urusan alotnya penentuan cawapres, maka bisa kita nilai bahwa koalisi perubahan begitu rapuh pondasinya. Terlebih dari awal, pencapresan Anies oleh Partai Nasdem memang dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan anggota partai, bukan demi kepentingan bangsa. Ya, bisa kita lihat kan, sejauh ini Anies menjadi sandera kepentingan politik semata. Parahnya lagi, belakangan Partai Demokrat justru kian mendesak Anies Baswedan untuk segera mendeklarasikan bakal calon wakil presiden untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, Anies tidak perlu menunggu di akhir waktu atau last minute untuk mengumumkan bakal cawapresnya. Menurut Herman, deklarasi pasangan capres dan cawapres lebih awal itu bisa memberikan dampak positif, terlebih untuk mempersiapkan strategi dan langkah ke depan mengenai program kerja dan visi misi. Ya, mungkin bagi partai berlambang bintang Mercy itu, AHY cawapres Anies adalah harga mati. Jika bukan AHY yang jadi cawapres, maka Partai Demokrat akan keluar dari koalisi perubahan. Nasdem pun juga punya keyakinan yang tidak kalah radikalnya. Jika AHY jadi cawapres Anies, maka Anies akan kalah. Padahal target Nasdem jelas, ingin menjadi partai penguasa pada periode 2024 sampai 2029 mendatang. Dari sini pun kita sudah bisa menilai bahwa Anies hanya dijadikan sandera kepentingan politik untuk koalisi pengusungnya. Kalau sudah begini kan, jadinya kasihan sama Anies. Ibarat sudah kerja keras membangun citra agar elektabilitasnya naik dan meraih simpati masyarakat, tapi mimpinya dihancurkan oleh internal koalisinya sendiri. Di samping itu dari awal KPP sering terdengar ada konflik, mulai dari keterlambatan deklarasi dukungan Anies Capres, dan yang paling rumit adalah penentuan cawapres pendamping Anies. Sudah disampaikan Nasdem jika penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini diberi kebebasan untuk menentukan siapa cawapres terbaik yang akan mendampinginya. Tetapi kebebasan Anies ini justru masih menjadi polemik. Kondisi ini seolah meyakinkan publik bahwa alarm bahaya politik bagi Anies Baswedan telah berbunyi. Anies harus siap-siap menghadapi manuver mengejutkan bila mana Demokrat dan PKS bakal keluar dari KPP. Jika ini terjadi, tiket Pilpres yang sudah dipegang bisa melayang. Kecuali kalau memang Anies mampu meyakinkan Demokrat dengan tawaran yang tidak bisa ditolak, yakni AHY jadi cawapres. Tapi sekali lagi, akankah koalisi perubahan mampu bertahan di tengah goncangan elektabilitas Anies yang kian hari kian merosot?
Akankah Partai Demokrat dan PKS tetap bertahan di saat kekalahan sudah di depan mata? Entahlah. Yang jelas, hal ini sangat menarik untuk dinanti. Jadi, bagaimana menurut Anda?